Assalamualaikum, selamat pagi sahabat bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi hari ini Rabu. Tanggal berapa ya? Kok jadi lupa? Oh iya, Rabu 4 Desember 2024. Tadi saya tuh mau ngomong tanggalnya karena tanggal cantik gitu ya. Ternyata lupa, ya ampun. Selamat pagi semuanya, seneng banget bisa ketemuan lagi di kelas bikin pagi-pagi. Alis gimana nih? Agak nggak sama sih kanan sama kiri ya. Kebetulan kan mata saya itu minus. Jadi kalau dandan kadang-kadang lupa ya. Kayaknya sudah deh. Atau belum ya? Pas lagi live kelihatan. Ya udahlah, abaikan aja ya ketidak proporsionalan ini. Yang penting brosnya tampak cetar membahana, bukan begitu? Selamat pagi teman-teman, Mbak Sisi, Mbak Una terima kasih banget selalu bantuin nge-share info bikin pagi-pagi di story-nya. Itu sangat berarti banget, bisa ngajakin teman-teman yang mungkin kelupaan ya, tapi pas lihat story Mbak Una langsung jadi, oh iya hari ini udah Rabu. Terima kasih juga buat Olive, Mbak Ida, Mbak Khotim ya, Sisi yang suka infoin ke grup, terus juga Bu Ina yang selalu nggak pernah absen nanya malam-malam. Biasanya Bu Ina tuh udah WA, Mbak besok bikin apa? Jadi saya ingat, oh iya besok udah Rabu ya. Jadi kalau kerja di rumah tuh kadang-kadang problemanya kita tuh sampai bingung membedakan kapan hari libur sama kapan hari kerja ya. Oke guys, hari ini kita akan langsung aja bareng-bareng bikin bros yang bentuknya kayak bunga ya, atau matahari, atau dulu sih kita sebutnya virus corona. Jadi sebenarnya tutorial ini pernah tayang di tahun-tahun 2019, 2020-an ya, atau 2022 gitulah. Kalau dibuka lagi di video yang dulu-dulu, cuma bahannya waktu itu mutiara bulat semua kayak ini ya. Nah, kali ini kita akan variasiin pakai kristal bentuk tetes, ukurannya 10 mm. Ya, saya pakai yang 10 mm. Mbak Kiki boleh nggak kalau saya bikin pakai kristal tetes ukuran 8 mm? Boleh ya, monggo. Saya pilih ukuran 10 mili karena biasanya penggemar bros ini yang beli di toko saya itu sukanya kalau brosnya hadir dalam ukuran besar. Jadi sekitar 7x7, 10x10, bahkan 15x15 cm diameternya ya. Kalau segini, setelapak tangan ini biasanya 10x10 cm. Nah, kalau kita bikinnya pakai manik yang kecil, seperti ini gitu ya, biasanya akan lebih lama selesainya. Terus kalau lebih lama selesainya butuh bahan lebih banyak. Terus juga kawatnya habisnya relatif lebih panjang dibandingkan kalau manik-maniknya langsung kita bikin yang ukurannya besar. Nah, tapi biar kelihatan yang manis, biasanya juntai di pinggirnya ini saya tambahin yang kecil-kecil sehingga ada apa ya, kayak gradasi gitu antara yang besar dan kecil. Tapi kalau seandainya teman-teman mau pakai semua kristal tetes boleh ya, nggak harus ada kristal donat ukuran 6 mm. Mbak, ini warnanya hitam atau anggur ya, jadi ini memang kristalnya agak beda. Jadi dia ada gradasinya gitu kalau dilihat ya. Dari pinggir hitam, dari kanan agak ungu, hitam agak ungu tuh. Cantik banget. Kalau mau beli bros jadinya bisa juga ya guys, 125.000. Kalau mau beli bahannya aja 40.000 dapat manik-maniknya aja ya. Jadi kristal tetes besar, kristal donat kecil sama bagian tengahnya akan kita siapkan. Teman-teman tinggal beli kawat super ukuran 0,4, kawat super cuma satu sih, sama lempengan biasanya rata-rata udah punya, dan peniti. Nah, kalau misalnya nggak punya bisa langsung sekalian pesan di Mbak Admin. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Ya, betul banget Mbak Iva, saya setuju. Mbak Kiki tuh kalau dikasih juntai di bawahnya lebih cakep ya, betul. Jadi kalau biasanya kebayaan, rata-rata yang pesan bisa kita jual satuan gini, bisa kita jual bersusun, satu besar satu kecil di bagian bawahnya.
Bisa juga kita bikin rantai penghubung ya. Jadi satu di sini sama satunya kecil di sini dengan dikasih 2 atau 3 rantai di bagian bawah. Jadi pengembangan desain ini tuh bisa sangat beragam, tergantung teman-teman mau jual di harga berapa atau tergantung request dari pelanggannya seperti apa gitu ya. Oke, langsung aja kita buat ya. Kawatnya kita potong satu tarikan tangan atau sekitar 1,5 meteran gitu. Nah, ini kawat akan habisnya beda-beda per orang ya, tergantung kemampuan melintirnya terus terang. Tapi kunci dari segala kunci di bros ini ada di 6 langkah pertama. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti nggak bisa ngikutin sampai habis nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang baru ikut gabung sekitar 15 menit lagi, dia sungguh kasihan sebab ngelihat bagian akhir-akhirnya aja tuh tidak bisa menjamin kita bisa ngebayangin step awalnya ya, karena kuncinya ada di step awal. Nah, ini nanti kalau teman-teman pakai kristal donat, kristal tetes 10 ml, perhatikan ya, ini lilitannya ada sekitar 1 ruas ibu jari nih, segini, atau ya kurang lebih seukuran manik bulat 10 mm nya ya. Kalau yang saya pakai betul sekali ini full mutiara air tawar, harganya di 275.000. Kalau teman-teman mau beli boleh ya. Wow, ini sangat gercep sekali ya jualannya. Nah, terus masukkan butir yang kedua di satu aja kawat ya. Nah, tapi teman-teman perhatikan, ini memang ada jarak yang sengaja kita kosongin. Ini dilipat, baru ditahan, baru ini dipelintir. Oke, ini agak beda langkahnya sama yang biasa kita buat untuk bikin bros-bros yang lain. Karena brosnya koleksi Kiki yang lainnya kan selalu identik dengan bikin yang rapet ya. Kita lipat, ini kita pelintir lagi. Enggak, aduh malah bagus ya yang memeriahkan percakapan sendiri ini. Sebab jujurly apaan tuh? Intinya bros ini tuh sebenarnya nggak mungkin guys selesai dalam sejam live, itu nggak mungkin. Saya udah nyobain beberapa kali ya dengan berbagai variasi. Nah, ini yang keempat ya, ini kita putar garisnya. Tapi ya kita coba lah ya, kata Mbak Arin. Ya nanti kalau nggak cukup bikin aja part 2 Mbak Kiki. Siap-siap Mbak Arin. Kan kadang-kadang kalau dibuat berpart gitu sambungan, belum tentu minggu depan saya masih ingat ya naruhnya di mana. Oke, ini kita buat lagi. Nah, terus dilipat ya. Ini sudah ada 5 ya teman-teman ya, 5. Dan menceng-menceng itu benar banget, jadi nggak usah panik melihat, ya ampun gimana itu, kok nggak rapi. Tenang, ini baru pertamanya aja. Nanti saya kasih tahu ya kenapa di desain step awal ini harus agak renggang seperti ini. Oke, nih gini guys, dari belakang. Terus kita putar. Oke. Ya, ini belakangnya, ini depannya. Oke. Nah, Kak, kawatnya beli di mana? Spesifikasi kawatnya seperti apa? Untuk kawat, saya sarankan beli di koleksi Kiki aja. Nama kawatnya kawat super ya, 1 gulung. Itu 30.000, tapi kalau beli di Shopee harganya jadi 35.000. Ya beda-beda dikit lah, biasa ada potongan ya kan. Tapi kalau teman-teman langsung beli 2 gulung di Shopee sama harganya jadi 60.000. Nanti bisa langsung cek aja nama Shopee-nya Toko Koleksi Kiki, atau bisa juga di Manik Surabaya ya. Nah, ini 1 kawat ya. Jadi kawatnya tidak double, tapi yang dirangkai di tengah. Coba diperhatikan lagi, zoom, screenshot.
atau di foto, monggo. Ini step paling sulit. Oke. Nah, ini tuh tengah-tengahnya kira-kira seberapa sih Mbak harus diisi? Kira-kira kalau ditutup batu dia nutup. Jadi hitung. Oke, kebayang ya. Nah, selanjutnya kita akan mulai ngisi 6 kawat berikutnya dengan cara seperti ini. Mohon diperhatikan dengan seksama, guys. Ini agak dinaikkan separuh ya. Masuknya di 1 kawat aja, kemudian di pelintir. Kalau misalnya bulat ya kurang lebih hampir sama. Kok jatuh. Ini seperti ini. Oke, boleh di screenshot. Kemudian kalau atas sudah dipasang, langsung kita pasang di sisi berlawanan ya. Supaya apa? Supaya kita ingat langkahnya dan supaya presisi bentuk bulatnya. Sebab ini kan kita bikinnya nggak pakai sarangan, sehingga kadang-kadang itu kita kelupaan gitu ya. Mana nih yang sudah diisi? Atas sudah belum ya? Bawah udah belum ya? Gitu. Nah, kalau nanti teman-teman mau bikin versi kecilnya, segini udah cukup. Bisa langsung dikasih manik di bagian tengah. Langsung kasih peniti, udah jadi bros ya. Bros kecilnya gitu. Misalnya mau bikin ala-ala jengyah, udah deh, gitu aja udah selesai. Nah, selanjutnya kalau atas sama bawah udah diisi, maka kita akan isi sini dan lawannya langsung ya. Satu di bawah. Oke. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, kenapa sih kok nggak langsung aja dirapatkan di bagian tengah? Karena sebenarnya kunci dari membuat bros bulat yang presisi itu adalah kawat setiap kali dia bergerak, apakah ke kanan, ke kiri, ke atas gitu ya, harus selalu kembali ke tengah rangkaian, ke center rangkaian. Nah, pada suatu saat kalau dia sudah semakin lebar brosnya, maka bagian tengah itu akan sangat penuh sekali. Jadi kalau nggak kita kasih space atau dikasih ruang, maka kawat di atas itu akan mendorong manik-manik yang ada di bagian paling tengah. Oke, udah kebayang ya atas bawah. Nah, selanjutnya kita isi lagi yang sebelah sini ke sini. Sini dan bawahnya sini. Oke. Bismillah. Nah, kalau nanti 6 kali 2 ini udah selesai, maka ini adalah jangkar basic bawahnya itu udah jadi. Selanjutnya kita bisa bikin sebesar apapun yang kita mau dengan teknik jaring laba-laba. Jadi nyangkutnya itu di manik-manik sebelum di langkah sebelumnya. Ya, kita masukkan lagi satu. Nah, iya agak buru-buru ya ngomongnya. Mohon maaf, jadi kalau belum sempat membaca satu persatu dari komen-komennya guys. Tapi yang jelas saya terima kasih banget karena teman-teman udah mau memeriahkan ya, juga yang udah bantuin ikut jawab berbagai pertanyaan kawan-kawan yang baru bergabung. Terima kasih. Sip. Nanti bentuknya akan seperti ini ya. Nah, oke. Ini dari sini. Ini adalah langkah paling awal. Jadi kalau teman-teman setelah ini misalnya repot mau ngapa-ngapain nggak apa-apa. Tapi kalau nggak lihat dari awal tadi, aduh itu adalah sebuah problema besar ya. Nggak ngasih solusi, malah nakut-nakutin. Oke, kalau sudah di step ini, kita akan selanjutnya ngisi apa? Nah, ini kan ada 6 ya. Coba diperhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan pasang 1 di setiap kali yang 6 ini. Jadi 1 di sini, 1 di sininya, 1 di sininya gitu. Oke. Baru kita melingkar sampai
enamnya udah kepasang. Insya Allah bisa lah. Mbak, kalau diganti kristal 6 mm boleh nggak? Boleh banget. Tapi itu ya, semakin kecil maniknya, semakin banyak melintir kawatnya. Artinya bahannya juga habis relatif banyak. Lalu tangan juga lebih pegel karena step pengerjaannya kan manik-maniknya lebih banyak ya yang dipelintir. Setiap kali masang kan kita harus pelintir satu. Di sini, kemudian di sini. Nah, ini masih selalu kembali ke tengah. Ya. Nah, dijepit ini terus ini. Nah, jadi jangan terlalu kecil juga. Iya betul Mbak, kalau kawatnya saya ganti di ukuran 0,3 atau kawat tembaga bisa enggak? Pada prinsipnya bisa ya teman-teman. Monggo dicoba aja nanti. Hanya nanti pada saat melintir, karena kan ngunci permanik itu selalu dipelintir ya. Kita atur kekuatan tangan kita sampai manik-maniknya dirasa udah kokoh, tapi juga kawatnya nggak sampai putus gitu. Iya Mbak Ida, ini Mbak Kiki mode ngebut ya, jadi iya jujur li aku kepikiran Mbak untuk bisa menyelesaikan ini dalam sejam. Jadi nggak asik ya bikin pagi-paginya kayak balapan gitu. Ya mohon dimaklumin ya guys ya. Pokoknya bismillah lah ya. Mudah-mudahan teman-teman kebayang gimana nanti improve-nya di rumah. Walaupun agak-agak cepet dikit. Kalau udah sering bikin sih sebenarnya cuman lihat seret gitu langsung oh rahasianya di sini aku bisa. Tapi kalau belum pernah bikin, nah di situ mungkin agak-agak. Aduh. Oke ya, saya lihatkan bagian belakangnya. Nah, enaknya kalau pakai kawat super, asal kita jalannya teratur ya, itu insya Allah dia akan selalu rapih kawat di sumbu atau tengahnya ini. Mbak bisa gagal nggak Mbak bikin gini? Bisa dong. Biasanya sih manik-maniknya putus ya. Salah bukan manik-maniknya, tapi kawatnya itu kayak patah di tengah jalan. Nah nanti kalau misalnya kawatnya patah atau kawatnya habis, nggak usah panik. Nah, habis ini kan kawatnya habis nih, saya kasih tunjuk caranya nyambung supaya dia bisa ada lagi. Nah, kalau pakai mutiara air tawar biasanya selebar ini aja nih. Saya langsung berhenti. Nih, selebar ini saya berhenti. Nih kalau teman-teman lihat ya. Nah, kemudian pinggirannya langsung saya kasih kristal-kristal lain. Supaya apa? Supaya harga jualnya nggak mahal-mahal banget ya. Karena kalau pakai mutiara air tawar semua, ya sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma pertama ya problemnya si mutiara air tawar adalah lubangnya itu kecil, sehingga kadang cukup masuk di kawat, kadang ya nggak cukup. Nah kalau gitu dalam satu untai kita beli mutiara air tawar belum tentu semuanya bisa kepake ya. Di teknik yang kebetulan karena kawatnya ini pakai yang tembaga 0,3 tapi lapis 2 sehingga ya gimana ya, kan kawatnya jadi lumayan tebal. Nah kalau misalnya mau nggak berwarna sih kawatnya pakai kawat super aja dia bisa, tapi brosnya itu nggak kelihatan mahal gitu ya. Maksudnya kalau nanti teman-teman udah nyobain banyak kawat kayak ini ya, ini pada saat masang bagian tetes itu memang bener pakai kawat super semua. Tapi kalau teman-teman zoom bagian sini, ini pakai kawat impor warna silver, jenisnya tembaga.
Ya kebayang ya. Jadi walaupun sepintas kelihatannya sederhana ya bros, ini bahan yang dipakai itu mahal-mahal. Dan kalau bahannya emang sudah bagus, itu nggak akan bohong sih, langsung brosnya juga kelihatan bagus. Walaupun ya kadang-kadang kita sial juga ya, bahan udah mahal-mahal, padu-padan warna pas nggak cocok, terus brosnya kelihatan kayak B aja, itu ya kadang-kadang terjadi juga. Tapi kalau bahannya udah bagus tuh dari jauh aja kelihatan kok emang beda gitu ya hasil dari brosnya. Jadi kawat super ini kan istilahnya kawat yang biasa ya. Kalau mau lebih premium bisa dikasih kawat yang berwarna. Ini bagian belakangnya, iya benar, warna juga ngaruh. Misalnya ya saya kasih, ini kan coklat polos biasa ya, terus pinggirannya ini saya kasih coklat polos yang biasa juga, brosnya ini nggak kelihatan mewah. Tapi saya kasihnya coklatnya yang agak gradasi supaya bagian pinggirnya itu nuansanya jadi kelihatan lebih mewah. Oke, selanjutnya kita akan menambah kawat. Kalau misalnya ada terjadi putus di tengah jalan atau kejadian lain, apa yang harus dilakukan? Masukkan kawat yang udah dipotong sepanjang 1 tarikan tangan tepat di tengah-tengah rangkaian ya. Nah, kemudian diginiin aja kawatnya, set. Nah, dililitkan kawatnya lagi 2 kali buat ngunci, dan sudah bisa mulai lagi. Jadi kawatnya udah nyambung lagi ya. Oke. Nah, selanjutnya karena kita nggak bikin yang versi mutiara tawar, saya akan penuhin ya semua ini dengan cara bagian yang tadi kan yang sudah dikasih satu-satu yang masih kosong, sekarang akan kita tutup pakai mutiara, pakai kristal tetes 10 mm. Ya, kita tutup sini. Kerjakan searah jarum jam atau bisa juga dengan cara berlawanan arah jarum jam. Tujuannya supaya nggak ada yang kelewatan ya, karena kadang-kadang kalau kita udah ngerjainnya banyak, terus sudah duduk di meja kerja itu relatif lama, ada aja yang suka kelewatan. Kayaknya udah dikerjain tapi kok ternyata belum, kayaknya udah dipasang tapi kok menceng. Itu tanda-tandanya memang kurang konsentrasi akibat mungkin kelelahan ya. Ini masih semuanya dikembalikan ke tengah, jepit, terus diputar. Terima kasih banyak Mbak Ruli, selamat pagi Mbak Ting Ting, Mbak Ratu, Mbak ikutan nyimak ya, walaupun kayaknya cepat banget. Mbak, 1 untai kristal tetes cukup nggak? Kalau mau bikinnya persis kayak yang saya buat, ini habisnya 1 untai tetes 10 ml dan 1 untai kristal donat 6 mm. Jadi emang sengaja dibuatnya biar bahannya pas ya. Tapi kalau mau bikin lebih kecil berarti nanti akan ada sisa. Kalau mau bikin lebih besar maka akan butuh ekstra tambahan manik ya. Nih kalau teman-teman lihat ya, ini sudah mulai yang sini udah ketutup. Nah, tinggal ngisi yang masih kurang-kurang. Oh, ini pakai 10 ml ya Mbak? Iya betul. Karena kalau pakai yang lebih kecil nanti lebih nggak selesai. Sebenarnya itu ya alasannya. Karena mengejar waktu yang sungguh singkat. Dan semua manik ini kan pada saat dipasang harus sambil dipelintir ya. Tuh, jadi per manik itu dipelintir. Nah, melintir ini kalau nggak biasa belum tentu bisa cepet, sehingga waktu yang dibutuhkan memang jadi lama, walaupun langkahnya itu hampir kayak ya kayaknya gitu aja deh bikin bosnya. Maksudnya sepintas bros ini kelihatan mudah ya nanti, tapi kalau teman-teman bikin sendiri mudah-mudahan bisa. Waduh, kok jadi gitu ya? Karena kuncinya itu konsentrasi
sama hitung-hitungan di awal tuh harus bener-bener disimak ya. Bikin jangkar 12 yang pertama itu harus benar, karena begitu 12 pertama itu salah, mau dibikin gaya gimana lah brosnya ya, ditambahin kawat jenis apalah, itu pasti akan kayak fail terus. Kalau saya jual bros ini kalau jadi 125.000 ya. Kalau mutiara air tawar yang ini 275.000. Yang mutiara air tawar lebih kecil dikit daripada yang ini. Tapi monggo kalau teman-teman nanti mau jual, jangan langsung pakai harga saya ya. Cek dulu lah beli bahannya harga berapa, habis waktu untuk proses pembuatannya berapa lama, terus nanti bahan ya, waktu, bahan baku, terus packagingnya gimana, itu nanti juga diperhatikan supaya ya teman-teman bener-bener bisa tahu gitu cost untuk bikin satu produknya habis berapa, baru kemudian bisa ada ancer-ancer nanti enaknya dijualnya di kisaran harga berapa ya. Dicocokkan sama pelanggannya. Kalau misalnya pelanggannya siapa tahu ya, teman-teman kita itu sukanya bros yang premium, bisa dilihat dari, anggaplah biasanya kalau makan tuh mereka makannya di range harga berapa sih gitu. Terus kalaupun bingung, mungkin nggak tahu mereka makannya di harga berapa, bisa lihat dari merek jilbab yang dipakai ya. Nah jadi kalau misalnya merek jilbabnya itu ya relatif mahal-mahal ya, kemungkinan dia kalau pakai bros yang murah tuh nggak pede malahan. Jadi kita juga harus pinter-pinter menempatkan diri, kira-kira orang dengan daya beli segini tuh biasanya beli brosnya tuh di harga berapa sih gitu. Baru kita ciptakan produk yang memang sesuai sama si customer itu. Bisa jadi di saya mungkin yang laku yang bahan kristal ya, tapi ternyata di tempat teman-teman justru mutiara air tawar yang dijual per brosnya 500.000 lebih mudah terjual. Itu bisa aja terjadi. Mbak Kiki ada jual paket bahannya enggak? Untuk bahan manik-maniknya saya jual per set. Jadi nanti Bu Ati bisa telepon atau WA Mbak admin ya. Nanti isinya 1 kristal tetes, 1 kristal donat, dan 1 butir manik yang di tengah. Tapi tidak termasuk kawat Ibu, jadi kawatnya nanti monggo beli sendiri. Sebab untuk bikin bros ini agak susah ya mengestimasi jumlah atau panjang kawat yang dipakai. Kalau terjadi pembuatannya nyaris tanpa kesalahan, untuk bros sepanjang ini kayak butuh 16 meter lah. Itu tanpa kesalahan, artinya pada saat bikin nggak pernah putus lah ya kawatnya ya. Cuman nambah-nambah aja gitu. Tapi kalau misalnya ya namanya juga baru belajar kan, kadang-kadang ada kesalahan, mungkin teman-teman bisa habis di 20 meteran kawat. Halo Mbak Kiki. Ya jadi nanti bisa minta difotoin juga ya sama Mbak admin. Kalau misalnya mau lihat warna, kalau mau ada request warna, bilang aja, nanti kita coba bantu komunikasikan. Yang terpenting tuh sebenarnya kita tahu sih ya budgetnya teman-teman tuh kira-kira mau belanja di range harga berapa gitu. Nah jadi nanti kita milihkan bahannya itu bisa disesuaikan sama anggarannya. Karena kalau beli manik-manik gini ya, kita nggak setting budget di awal, nggak kerasa loh, tahu-tahu habisnya banyak gitu. Iya Mbak, ini ada coklat yang agak terang sama coklat agak gelap, mau yang mana? Misalnya nih ya, percakapannya kayak gitu tuh Mbak Mun. Terus pasti kita, ya udahlah ambil dua-duanya aja Mbak. Baru warna coklat ya. Terus habis gitu, Mbak ininya ada gini, ada sama yang ini, mau yang mana? Tapi lebih baik, lebih menurut saya akan
lebih hemat dan membantu kalau teman-teman gini, Mbak aku pengen bikin bros kayak gini, rencana aku mau belanja 300.000, bisa nggak ya Mbak dipilihin bahan-bahannya supaya habisnya tuh di sekitar 300 ribuan. Nah nanti jadi kita milihinnya lebih bisa mudah ya, sebab untuk bikin bros ini kan nggak harus persis sama ya. Ada alternate atau bahan-bahan pengganti, kayak misalnya batu. Kalau bikin bros dari batu, seuntai batu 40.000, 50.000. Untuk bikin satu bros butuh 3 warna itu udah 150.000. Tapi kalau mau bikin, sekedar mau bikin aja, sebenarnya kita bisa ganti pakai bahan lain gitu, kayak misalnya mutiara apalah, mutiara kaca atau akrilik teret. Nih harusnya nanti bunganya jadi seperti ini ya. Oke, mohon maaf untuk materi ini nanti akan kita ya nggak ada YouTube-nya. Ditonton aja 1-2 hari ini guys, nanti mudah-mudahan. Iya. Oke ya, kira-kira seperti ini. Yang penting kan teman-teman udah kebayang step awalnya ya. Setelah itu kita tinggal ngisi. Terima kasih banyak Mbak Ruli, alhamdulillah sesuai dengan rencana ya ternyata waktu yang dihabiskan untuk membuat bros ini. Nah, terus bisa pakai mutiara shell atau bisa juga pakai kristal atau pakai batu ya. Jadi nanti batunya ini ukuran 10 mili pas diatur di tengah. Bismillah. Teret. Brosnya udah jadi. Nah, oke ya. Bener banget Mbak Ruli, bener, mirip bunga gerbera, bunga yang suka ada di buket-buket kalau wisuda gitu ya. Warnanya macem-macem juga. Tapi kita nggak langsung tutup ya bagian tengah, karena apa? Perjalanan masih panjang guys. Bros ini sebenarnya sudah jadi dan bisa dijual kayak gini aja ya. Atau misalnya teman-teman mau kasih juntai di bawah, tapi saya biasanya kasih lagi juntai-juntai kecil. Ini bisa dipasang pakai kawat super juga, atau bisa divariasi pakai kawat tembaga yang warna ya, biar kelihatan beda gitu. Karena pada saat kita pasang yang kristal tetes itu kan posisi manik-maniknya emang sengaja dibikin rap ya. Tapi kalau nanti buat juntai yang di pinggir itu kita sengaja liatin kawatnya. Itulah alasan kenapa biasanya di bros-brosnya koleksi Kiki yang model kayak gini, untuk kawat juntai di luar itu selalu pakai kawat yang warna, kawat tembaga. Tapi mau pakai kawat super semua juga boleh ya, misalnya ingin menghemat biaya biar nggak ekstra beli kawat banyak-banyak. Nah ini kawatnya kita potong 1 meter, tarikan tangan itulah ya. Terus kita sisipin di salah satu kristal kayak gini, set, dalam posisi lipat jadi 2. Ini untuk kawat ukuran 0,3 dan 0,4 tembaga. Biasanya saya double jadi 2 pada saat melintir. Kalau mau lebih hemat dan praktis, pakai kawat tembaganya yang size 0,5 mili. Nah, itu biasanya tanpa harus didobel, dia sudah kokoh untuk bagian pinggir. Oke, kita coba ya. Set ya teman-teman. Set. Nah, ini tetap ini dikembalikannya di kristal yang pertama, terus dipelintir sambil ditekan ya pada saat melintir ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ketika 0,3 didobel, dia itu benar-benar jadinya tebel gitu ya, meskipun dia kawat tembaga. Nah, kemudian kita geser. Ini perhatiin ya, ini juga step yang tidak mudah. Ini dililitkannya di kawat atau kristal tetes yang paling atas. Oke, sip ya.
lalu kita pasang lagi. Untuk ketinggiannya bebas ya, biasanya saya pada saat masang di putaran pertama nih nggak ngatur ketinggian, atur ketinggian baru saat mau finishing akhir. Ini jepit terus diputar. Kalau pakai satu kawat lebih praktis sih. Jadi kalau pakai kawat super aja juga bagus-bagus aja. Mbak, kenapa kok rantingnya nggak bercabang-cabang? Boleh Mbak, mau dibuat bercabang boleh. Cuman biasanya saya nggak terlalu suka kalau bikin bros yang bercabang, yang cabangnya banyak itu. Itu mungkin kayak lebih preferensi aja sih. Kalau teman-teman mau bikin bercabang bisa ya. Jadi ini nanti kayak dikasih ranting lagi kanan kiri. Itu lebih bikin praktis juga, brosnya kelihatan lebih besar. Kawat tembaganya bisa 03 sama 04 kalau mau pakai sistem di double ya. Jadi langsung main 2 kawat sekaligus. Tapi kalau mau hemat, dari awal beli kawat tembaganya itu sudah di nomor 0,5. Cuma kabar buruknya tuh kawat tembaga tuh lagi susah banget, dan kalau ada harganya emang tinggi ya. Jadi ya kadang-kadang emang kita beli seadanya aja. Beli baru kita atur penggunaannya sesuai bahan yang kita punya. Jadi pakai 03 boleh, pakai 0,4 bisa, pakai 0,5 juga bisa. Nah terus diputar. Mbak Kiki, aku salfok sama gelang talinya. Gelang tali biasa. Iya, ini dulu beli tali saten terus nyoba aman gak sih pakai gelang sepanjang hari terus menerus gitu. Ternyata kalau bahannya tali, problemanya adalah ketika kita mandi terus habis gitu gelangnya dalam kondisi dipakai terus ya basah dan dia tidak tuntas keringnya, ya akhirnya emang jadi kayak bau-bau lembab gitu ya. Kalau kristal donat yang saya pakai ini di ukuran 6 mili ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai 8 mili boleh. Saran saya jangan lebih kecil dari 6 mili, karena semakin kecil manik-maniknya memang kelihatannya tuh jadi lebih luas di bros ya. Kayak lebih cantik gitu. Ya brosnya tuh lebih gimana ya ngomongnya. Jadi kalau pinggir-pinggirnya tuh lebih gendut-gendut, lebih besar-besar tuh kelihatan lebih kokoh gitu brosnya, kayak kurang anggun ya. Tapi kalau lebih kecil lagi dari 6 mm, megang maniknya pada saat melintir itu setengah mati. Jadi susah gitu. Jadi ya kalau teman-teman kuat dan mau ya gak apa-apa sih pakai manik 4 mili atau 5 mili gitu. Misalnya parel gold gitu ya, kan ada macam-macam warnanya. Itu juga lucu buat dijadikan juntai pinggiran. Jadi enggak, kalau mau persis sama kita pakai tetesnya 10 mili, kristal donatnya 6 mili. Tapi kalau mau teman-teman variasi monggo ya, mungkin biar bisa kelihatan. Masing-masing habis satu renteng ya. Satu renteng 6 mili, satu renteng kristal 10 mili. Tapi balik lagi sih ke ukuran yang teman-teman mau. Kalau memang terinspirasi pengen bikin lebih panjang, berarti bahannya akan ekstra kepake lebih banyak. Nah, begini ya. Jadi ini mungkin ada yang melengkung ke kanan dan ke kiri, tapi aslinya pada saat pertama kali dibikin dia selalu lurus-lurus. Jadi gini maksud saya ya. Pada saat melintir, kan saya tunjukkan bagian belakangnya ya. Pada saat melintir itu selalu dalam posisi tegak lurus nih, supaya kualitas pelintirannya itu rapi banget nih.
Untuk mencapai pelintiran serapi ini dengan kawat double itu nggak mudah ya. Nanti atau ada yang pernah nyoba, itu harus ada tenaga pada saat kita melintirin. Jadi kalau misalnya belum beli kawatnya, saran saya beli yang ukurannya 0,5 aja. Jauh lebih mudah pengaplikasiannya dibandingkan melintir 2 kawat double sekaligus. Kalau untuk panjang atau ketinggian pelintiran bebas juga sih, tapi saya sengaja sekitar ada 1 cm 1,5 cm supaya aksen warna kawatnya kelihatan. Ya betul Mbak Ting Ting, harus sarapan karena ini kalau teman-teman lihat ya, saya tuh dari tadi nggak berhenti melintir, satu pasang pelintir, satu pasang pelintir, dan itu nanti biasanya tangannya merah banget. Ya kadang merah, kadang keunguan. Aduh, terima kasih banyak ya teman-teman yang udah bantuin jawab. Paket bahan insya Allah ada, bisa pesan di Mbak Mun. Tapi paket bahan untuk bros ini hanya berupa manik-maniknya aja ya. Jadi untuk kawatnya saya rasa sih kalau penonton setia bikin-bikin pagi-pagi udah punya semua ya. Kawat super yang ukuran 0,4. Tapi kalaupun belum ada, bisa langsung beli sekalian. Nanti yang untuk juntai tembaga ini disangkutinnya udah nggak di center ya. Di center cuman buat awal-awalnya aja. Nah ini kita nyangkutinnya di kristal tetes yang paling luar Mbak Lisa. Mungkin Mbak Lisa udah lihat bros yang udah sampai ya kemarin ya. Nah itu nanti bisa di zoom dari deket juga biar kelihatan. Terima kasih banyak. Amin amin. Iya, aduh senang deh baca doa-doa baik teman-teman. Semoga semua juga selalu sehat, semangat ya bikin-bikinnya. Saran saya sih kalau teman-teman mau bikin bros yang ini kan sebenarnya dibilang bulat ya bulat, tapi dibilang bulat ya nggak bulat-bulat banget gitu ya. Nah, jadi penting banget nih, ini tips juga penting banget kalau mau jualan bros ini, kotaknya atau kemasannya itu harus sudah ada di dekat-dekat kita gitu. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau kita bikin bros itu jangan sampai nggak cukup masuk ke wow, Masya Allah Mbak Ruli mau pulang ke Surabaya beneran. Mau pulang ke Jombang. Mudah-mudahan sempat ketemu ya. Aduh aku jadi bahagia. Sepertinya aku harus kesalahan dulu nih menyambut Mbak Ruli. Beneran Mbak. Masya Allah, mudah-mudahan lancar ya semua perjalanannya teman-teman yang mau liburan akhir tahun bersama keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Ruli kasih tahu dong kapan tanggalnya, nanti mungkin kita adakan welcome party ya, memanggil bolo-bolo Surabaya. Bolo-bolo gaya. Jadi ya itulah teman-teman dekat ya yang sepertinya dalam waktu seminggu 2 kali mampir ke koleksi Kiki. Kadang belanja, kadang cuma ngobrol aja buat kangen-kangenan. Aduh, insya Allah bismillah. Saya doain lancar perjalanannya, jadi kita bisa ketemuan. Monggo ya teman-teman yang di luar kota, kalau mau mampir ke Surabaya, alangkah indahnya bila mau mampir, mungkin bisa janjian dulu gitu biar saya bisa standby jaga toko di hari teman-teman datang, karena biasanya memang saya jarang di toko ya. Wah, matur nuwun Mbak Lisa. Monggo bikin yang versi kristalnya juga bisa nanti Mbak. Ini kan udah kebayang langkahnya seperti apa ya. Nah, jadi bagian pinggirannya itu memang kita sangkutinnya di pinggir. Kalau mau pakai kawat tembaga 03 bisa, 04 bisa, 05 bisa. Nah, kuncinya itu tadi, kalau makin tipis kawatnya kita dobelin aja pas masang juntainya.
Alhamdulillah ya guys, dengan kecepatan, nggak tau lah kecepatan apa nih, tapi insya Allah nih kayaknya belum, ini mungkin 40 kali ya, 45 gitu kan. Berapa sih jamnya? Intinya saya sendiri itu yang bikin nggak pede bahwa ini akan bisa selesai dalam sejam ya. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri ya bagaimana kondisi mendesak atau di bawah tekanan itu membuat kita mampu mengeluarkan kekuatan tersembunyi kita. Misalnya orang bikin nggak ngomong aja nggak selesai kok sejam, ini bikin sambil ngomong. Biasanya kalau bikin sambil ngomong aja itu lebih lama selesainya ya. Kata mbah-mbah zaman dulu sih gitu. Ini jadi disangkutinnya di sini. Tapi emang bener sih, saya alamin kalau saya bikinnya sambil lebih tenang gitu, lebih banyak. Ini bebas ya ukurannya, tinggi diatur-atur aja. Mau dikasih model ranting juga bisa, atau kalau misalnya teman-teman mau eksperimen, ada satu bagian yang dipanjangkan ke bawah sehingga membentuk anggur tuh kayaknya juga cantik. Makasih banyak nih. Ya kayaknya sih nggak benar-benar bisa sampai pasang peniti ya, tapi insya Allah bisa selesai sih. Mudah-mudahan 10 menit lagi guys. Mampukah aku menyelesaikannya? Oh tidak. Ya. Bismillah. Iya benar. Ini tuh yang bikin lama karena memang per beats itu kita pelintirin. Tapi di sisi lain ini juga akan membuat brosnya relatif awet banget ya. Jadi kayak kekunci gitu, karena setiap masang manik dipelintir, setiap masang manik dipelintir gitu. Jadi ada positif negatifnya lah ya. Dari sisi proses bikin emang lebih lama, tapi insya Allah lebih awet brosnya. Set, ini sudah hampir jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mbak Rifa. Yuk Mbak, pasti bisa selesai nih. Kita ikut doain dari rumah. Waduh. Bismillah. Ini diameternya sih sekitar 10 cm ya. Dari pengalaman saya biasanya bikin. Nah, kalau teman-teman buat nanti saran saya jangan hanya bikin satu warna ya. Kalau bisa sih 3 gitu. Percaya atau enggak, bros tuh ketika dijejer dengan adanya beberapa pilihan warna lebih berpotensi terjual dibanding kalau kita tawarkan ke pelanggan kita sambil nanya mau warna apa. Kita bisa bantu buatin mbak, monggo request aja warna apa. Ada orang yang tahu warna yang dia mau, tapi kebanyakan nggak tahu sih, mau beli aja gitu, nggak tahu mau warna apa. Nah untuk orang-orang di kelompok kedua ini akan lebih mudah kalau kita kasih pilihan langsung ya. Jadi kayak misalnya kita beli kristal satu yang gelap, satu yang terang, terus kita bilang ke dia, mbak ada bagusnya warna apa ya, monggo mbak mau yang warna apa, kita bisa bantu buatin. Tapi saat ini ready-nya ada katakanlah misalnya warna hitam sama warna coklat. Kalau gaun atau blazer mungkin cocokkan warna hitam. Tapi kalau mbak ingin berkebaya terus kain bawahnya kecoklatan, kayaknya warna coklat ini lebih masuk di banyak warna kain yang kebayanya gitu. Jadi pilihan warna itu sebenarnya membantu kita memberikan saran yang lebih bisa dibayangkan oleh si pelanggan ya. Bener banget, dia suka aja brosnya, dia pengen support kita sebagai artisan yang bikin brosnya. Tapi kalau dia ditanya harus pilih warna apa, ukurannya seberapa besar, terus mau dipakai kemana, dia juga nggak tahu. Nah jadi ini pilihan-pilihan kristal akan sangat membantu.
Termasuk mungkin ukuran ya. Jadi teman-teman bikin satu yang besar 10 cm gini. Tapi kalau ada sisa manik-maniknya, ini masih ada sekitar segini ya dari satu untayan. Teman-teman bisa bikin versi imutnya gitu. Jadi nanti misalnya, Mbak berapa ini harganya? 125.000 Mbak yang beras ini gitu. Ih bagus ya, tapi harganya juga mahal. Misalnya kan suka ada yang bilang gitu ya. Terus gitu, kita punya Mbak yang versi ekonomis. Ini dia lebih kecil ukurannya, harganya lebih murah. Tapi ini bagus Mbak, kalau dipakai sehari-hari tuh nggak too much. Nah, cie too much. Ya karena kan ukurannya kayak ya nggak terlalu menarik perhatian lah ya kalau lebih kecil. Jadi gimana ya, menyiapkan beberapa pilihan itu membantu produk terjual lebih mudah. Nah, jadi beli paket bahannya kalau bisa jangan satu ya guys ya. Tuh ujungnya gitu. Ih, aku udah jago kali lah jualan. Biasanya aja kalau ada yang mau beli bahan, udah beli seperlunya ya, nggak usah numpuk-numpuk bahan. Yang kemarin udah habis belum? Malah jadi judes. Ya sebenarnya jangan gitu ya, harus punya beberapa alternatif warna ya supaya nanti lebih mudah jualannya. Tapi bener loh, mungkin teman-teman nggak ngerasa ya, tapi yang beli paket bahan di koleksi Kiki itu kan kayak diwajibkan banget harus beli 4 atau beli 8 gitu ya. Jarang lah kita jual bahan cuman satuan, padahal kan sebenarnya bisa aja ya kita jualnya satu-satu, nggak harus 6, nggak harus 8 gitu. Tapi kalau temen-temen beli bahannya cuma satuan, pertama ya, pot yang mungkin banget terjadi adalah habis nyobain satu jelek, udah kita akan nyerah. Tapi kalau teman-teman sudah terlanjur beli 6, nyoba satu kan jelek, kok nggak bagus ya, nggak kayak di tutorial deh, kayaknya aku nggak berbakat. Tapi udah terlanjur beli 6, ya udah deh kerjain aja yang 5. Nanti kita bisa lihat gitu dari buatan kita yang pertama, kedua, ketiga sampai percobaan ke-6, ada progres nggak di situ, ada perubahan nggak, makin rapi nggak. Nah nanti dari situ kita bisa lihat, oh ternyata memang ketika diulang berkali-kali itu akan ada perbaikan kualitas produksi. Nah di sisi lain ketika kita pajang hasil karya kita yang tadi 6 buah dengan 6 warna yang berbeda, itu akan membuat orang itu kayak merasa ada pilihan. Ih lucu banget, yang pink ini warna gue banget, kayak gitu-gitu. Dan yang awalnya mungkin dia cuman iseng lihat gitu ya, oh lucu nih beli satu gitu. Dia mungkin pengen support hobi kita yang baru atau bisnis kita yang baru gitu. Sebenarnya kalau jualan pertama-pertama itu asalkan kita pandai ya memberikan cerita dalam proses perjalanannya, banyak loh orang yang pengen memberikan dukungan gitu. Jadi yang istilahnya beli untuk coba-coba lah ya pertama kali gitu. Nah cuman ya gitu, kadang-kadang kita tuh belum tentu bisa merangkai kata-katanya gitu ya. Gimana ya caranya supaya kelihatan smooth dan membuat orang pengen beli tapi nggak terlalu kelihatan jualan. 9.58 ya ampun, tadi saya mulainya jam 9:05, jadi sebenarnya bisa ditamatkan di 10:05 live ini. Tapi ini tidak mungkin ya, peniti aja belum terpasang. Insya Allah udah hampir selesai guys. Aduh, kita harus memberikan applause dan apresiasi pada diri kita sendiri yang sudah mampu bekerja di bawah tekanan. Dan gak nyangka loh ya, jadi loh sejam. Nanti monggo yang sudah praktek bikin di rumah bisa kasih testimoni ya, berhasil juga gak bikin dalam waktu sejam. Bismillah. Oke, ini yang terakhir. Ini dia bros bunga garbela warna kecoklatan. Ini sisa kawat terakhir dimasukkan ke atas. Saya setuju sih sama Mbak Ting Ting kalau dikasih coklat juga kayak mati ya Mbak Ting Ting ya.
Cuman gimana dong, kebetulan yang ada di dekat sini ya warna ini, jadi ya udah lah ya, nggak apa-apa lah. Mungkin ada yang suka kesederhanaan, warna-warna yang senada. Atau dikasih berlian-berlian itu juga lucu ya. Aduh, komen-komen online ini sangat menghibur ya. Terima kasih banyak loh teman-teman yang sudah support nontonin bikin-bikin pagi-pagi hingga tahun yang kayaknya kelima ya. Karena saya ingat dulu mulai bikin tuh pas hamilnya Nana. Sekarang anaknya udah mau SD guys. Nih gini. Ini bagian belakang kita kasih lempengan dulu supaya tujuannya dia nggak, ruwetnya nggak kelihatan. Nah ya jadi kayak gini, lalu dikasih peniti, pilih yang panjang sekalian. Mbak Kiki kayaknya aku nggak sanggup kalau sejam. Iya nggak apa-apa, mungkin 2,5 jam wajar lah ya, karena estimasi saya sih 2,5 jam. Ini jujur ya, kalau teman-teman bisa ikut merasakan secara online, kepegelan jempol ini sangat maksimal guys. Ya iyalah ya, ngepelintir segitu banyak, apa kabar, mana ya lumayan lah, lemes-lemes gimana gitu. Oke, kita masukkan di kawatnya. Ini nanti dia kawatnya akan lewat di depan-depan itu, tapi pas dia lewat di depan-depan kita atur-atur lah ya supaya nggak mengganggu pemandangan. Set, terus kita tarik, set. Mantap. Di double 2-3 kali. Ih jadi loh, jadi sejam loh. Ya Allah. Aku terharu guys. Mudah-mudahan teman-teman juga lancar ya nanti pas bikin. Ini sisa kawat sembunyiin aja di antara kristal-kristal yang ada di depan. Kalau misalnya pengen lebih cepat selesai ya kecilin aja lah ukuran brosnya ya. Brosnya dijual berapa Mbak Kiki? Wah kalau ada yang mau langsung beli boleh banget, harganya 125.000. Bisa dipakai kembaran sama keluarga, saudara, atau teman-teman kerja. Teret. Aduh, sudah jadi yang dadakan nih, warnanya burem ya. Nih kalau dibikin yang tengahnya itu beda loh, kelihatan kan lebih hidup gitu bunganya. Tuh kalau yang dia senada coklat dia kayak ya kayak si ini putih ini, jadi kayak nggak kelihatan. Tapi biasanya selalu ada sih orang-orang yang suka gini. Oke gitu dulu ya ketemuan kita hari ini teman-teman. Terima kasih banget sudah nemenin deg-degan ini. Biasanya kan kalau dulu kita muda tuh deg-degannya karena jatuh cinta ya. Kalau sudah matang ini biasanya sih karena jatuh tempo. Atau ya karena waktunya udah mepet banget. Sampai ketemu lagi minggu depan teman-teman. Mbak Ruli, semoga pas ketemuan kita bisa langsung live juga ya. Dadah, sehat-sehat terus semuanya. Jangan lupa bikin-bikin ya.